Saya akan merefleksikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Pembelajaran berpusat pada guru. Peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Guru dijadikan pusat pembelajaran dan tidak menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang saya lakukan. Saya lebih dominan di dalam kelas dengan berbagai aktivitas dan peserta didik cenderung mengikuti gaya belajar yang saya lakukan. Peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran. Mereka tidak terlibat aktif dan lebih mengikuti semua proses pembelajaran yang saya rencanakan. Saya kurang memahami karakter peserta didik, sehingga saya menjadikan karakter semua peserta didik sama. Padahal, setiap peserta didik mempunyai karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Saya tidak mementingkan pembelajaran itu bermakna atau tidak, tetapi saya lebih berorientasi pada hasil yang dicapai oleh peserta didik agar semua materi dapat terselesaikan dengan tuntas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya banyak melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri. Banyak sekali pemikiran yang bertentangan dengan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya akan berusaha untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tidak menjadikan saya satu-satunya sumber dalam proses pembelajaran. Sumber belajar bisa didapatkan dari lingkungan, teman sejawat, penggunaan teknologi, atau hal-hal lain yang mendukung proses pembelajaran. Peserta didik bisa melakukan berbagai aktivitas dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam proses pembelajaran. Saya berusaha memahami karakteristik peserta didik, karena karakter setiap anak itu tidak ada yang sama. Mereka mempunyai karakter unik karena berasal dari lingkungan dan keluarga yang berbeda-beda, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena itu, mereka harus kita tuntun, harus dapat kita pahami bahwa karakter mereka tidak bisa disamakan satu sama lainnya. Pemahaman karakteristik anak ini akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, karena mereka merasa bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan akan sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa upaya yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran lebih kepada mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa yang bersifat kreatif, inovatif, kolaboratif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran lebih pada menuntun. Saya akan berusaha untuk menuntun peserta didik dengan berbagai keunikan dan kodratnya yang berbeda-beda, untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Menuntun harus memiliki kesabaran agar peserta didik mampu menerima dan tidak terkesan memaksakan. Memadukan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pembelajaran. Kita tahu bahwa kodrat alam dan kodrat zaman tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam yang berada di sekitar peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan tuntunan zaman yang selalu berkembang dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kita tahu sekarang ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Menanamkan budi pekerti
Kita tahu bahwa budi pekerti adalah kesatuan harmoni yang menjadikan anak mampu memadukan gerakan rasa, cipta, dan karsanya menjadi keseimbangan, dan saya berusaha untuk menerapkan budi pekerti ini dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Budi pekerti merupakan pondasi paling mendasar dalam kehidupan seorang anak. Adab yang dimiliki seorang anak akan jauh lebih berharga daripada ilmu yang dimilikinya.